Oke, teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kode Patra. Di video ini kita akan membahas tentang API routes dan bagaimana kita bisa mengirimkan data ke dalam API routes kita di dalam Next.js. Langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi apa sih API routes itu? Jadi API routes itu merupakan sebuah URL atau beberapa URL yang sifatnya itu dia nggak mereturn page dalam bentuk HTML, tetapi provide yang namanya API atau Application Programming Interface. Bentuk yang paling common atau yang paling banyak digunakan untuk membuat API adalah REST API. Apa itu REST API? Jadi REST API itu merupakan kepanjangan dari Representational State Transfer Application Programming Interface. Nanti dalam pembuatannya, si REST API ini akan membutuhkan sebuah URL atau path yang mana nanti disertai juga dengan spesifik HTTP method. Nah, HTTP method ini bisa macam-macam ya teman-teman, kayak bisa get, post, terus untuk mengupdate kayak put dan patch, sama untuk delete juga bisa. Nah, di dalam API ini kita bisa melakukan transfer data biasanya dengan menggunakan format JSON atau JavaScript Object Notation. Oke, nanti kita akan coba lihat contohnya ya. Kenapa kita membutuhkan API routes ini? Jadi, beberapa website itu sifatnya nggak hanya untuk serving page aja, nggak hanya untuk menampilkan page, tapi juga dia bisa misalnya melakukan fetching ataupun men-store data. Nah, itu kita membutuhkan yang namanya API routes ini untuk melakukannya. Contohnya, misalnya ketika kita buka sebuah website gitu kan, kadang-kadang kan ada sebuah form yang muncul ya. Form yang muncul untuk kita sign ups untuk menjadi member di website tersebut. Misalnya untuk mendapatkan newsletter atau mendapatkan info-info lewat email kita. Nah, itu kita biasanya kan melakukan sign up. Kita masukkan data kita, mulai dari nama, email, dan misalnya telepon, nomor telepon ya. Nah, itu ketika kita melakukan sign ups-nya, kita tekan button sign ups, si website tersebut akan mengirimkan datanya melalui sebuah URL path yang mana biasanya memiliki HTTP methods berupa post ya kalau untuk sign up segini. Nah, di situ dia akan mengirimkan data yang udah kita input ke dalam database untuk disimpan. Jadi disitulah API routes itu bekerja. Jadi dia ketika kita lakukan klik button sign ups, dia akan menuju ke sebuah URL ya. Biasanya kan kita kalau menuju sebuah URL itu kita mau menampilkan page dari sebuah website. Nah, di sini dia nggak menampilkan page website, tapi dia mengirimkan data kita ke database untuk disimpan. Nah, seperti itu kurang lebih untuk API routes. Lalu bagaimana cara dia bekerja? Nah, untuk membuat sebuah API routes, kita mempunyai sebuah folder di dalam project structure kita di Next.js dengan nama folder itu API, yang mana dia dibuat di dalam folder pages. Jadi ketika kita nantinya mau mengakses halaman URL tersebut, kita harus tambahkan /API seperti ini ya. Baru di belakangnya API apa. Nantinya ketika kita buat seperti itu, dia akan diperlakukan sebagai sebuah API endpoint. Jadi bukan sebagai sebuah page. Nah, si API ini akan dilakukan di server side ya. Jadi dia nggak akan menambahkan size dari bundle client side kita. Oke, kita akan coba untuk ke contohnya ya. Oke, kita udah berada di project yang udah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya baru sadar nih ternyata untuk versi terbarunya Next.js itu udah langsung membuatkan kita folder bernama API untuk membuatkan API kita. Bahkan di dalamnya juga udah dibuatkan sebuah contoh nih bernama hello.js. Ingat ya, untuk membuat API ini kita harus membuat folder bernama API ya.
Jadi nama folder ini nggak bisa yang lain-lain ya, harus API. Karena nantinya si Next.js ini akan men-scan project structure kita, folder-foldernya, dan dia akan mencari si folder API ini untuk menentukan apakah di dalam web app kita ada API yang dibuat di dalamnya atau tidak. Di sini kita akan coba bikin API routes yang baru ya. Misalnya kita buat sebuah file baru bernama feedback.js. Nah, untuk file-file yang ada di dalam folder API ini, kita nggak akan ekspor sebuah React app. Kalau kalian sadar, di page sebelum-sebelumnya, kita melakukan ekspor untuk komponen React dalam bentuk JSX ini ya. Nah, untuk di dalam file API ini, kita bisa membuat sebuah function, misalnya namanya handler, yang mana dia menerima dua buah parameter, yaitu request dan juga response. Nah, di sini kita nggak akan bikin JSX kayak gini, atau ya tag-tag HTML kayak gini. Melainkan kita hanya akan membuat standar JavaScript function, yang mana isi function ini akan dijalankan ketika kita hit URL dari si API ini. Jadi misalnya di sini kita npm run dev. Oke, dia kan akan serve ke HTTP localhost 3000 ya. Nah, di sini misalnya kita ke API/feedback. Ketika kita hit endpoint ini, function yang ada di dalam sini akan dijalankan. Nah, yang penting untuk kita ketahui juga, function yang ada di dalam sini itu akan dijalankan di server side. Jadi dia nggak dijalankan di client side. Jadi sama kayak get static props atau get server side props ya. Dia nggak akan dijalankan di client side, hanya di server side. Nah, terus apa yang kita bikin di sini? Di sini kita akan mengirimkan sebuah respons ya. Karena di sini kan ketika user melakukan hit URL ini, berarti dia melakukan request. Nah, dari request itu kita akan memberikan respons, yang mana bisa kita buat di sini. Kita bisa bikin misalnya untuk status code-nya. Status code itu biasanya 200 kalau untuk statusnya oke. Nah, selain status code, kita juga bisa bikin respons berupa JSON data. Oke. Jadi ini kurang lebih sama kayak kalau kalian udah pernah belajar Express itu, structure-nya hampir sama ya kayak Express. Kita bisa buat misalnya di sini message. Terima kasih atas feedback-nya. Oke, kita save. Nah, di sini kalau kita coba hit endpoint-nya ini, dia akan mengirimkan, bentar, kenapa terjadi error? Karena kita belum melakukan export ya, export default. Jadi tetap harus diekspor handler. Oke, kita save, terus kita coba lagi. Bam. Nah, dia akan memunculkan ini JSON data yang udah kita siapkan sebagai respons atas API routes ini. Oke, terus bagaimana kita menggunakannya lebih jauh? Kita bisa bikin di sini di folder pages ini sebuah file baru. Misalnya kita buat feedback juga ya, feedback.js. Oke, di sini kita bikin misalnya function feedback. Di dalamnya kita return sebuah form misalnya ya. Kita buat seperti ini. Form feedback. Oke, di sini kita buat formnya. Bentar. Oke, kita buat sebuah div. Terus label. Misalnya email address. Email. Terus di bawahnya kita bikin inputnya ya. Type-nya email, terus ID-nya juga email.
Oke, kita kopas. Di sini kita ganti apa ya, feedback. Oke. Ini A-nya 1. Oke, di sini feedbacknya. Kenapa V terus ya? Oke. Tapi di sini kita jangan bikin input ya, kita bikinnya misalnya text area. Oke, terus untuk rows-nya mungkin kita bikin 5. Oke, ini nggak usah pakai type. Kita save. Selanjutnya kita bikin sebuah button untuk mengirim feedbacknya. Namanya send feedback. Kita lihat di sini. Sini feedback. Oke, lagi-lagi kita lupa melakukan export default, hal yang sangat sering terjadi. Kita lihat, nah di sini nanti kita bisa isi nih email terus feedback. Terus nanti ketika udah diisi kita bisa send feedback, yang mana dengan menekan button ini kita akan mengirimkan request ke API routes kita di API/feedback ini. Datanya akan diterima di sini dan kita akan mengirimkan respons yang sesuai dengan keinginan kita. Untuk itu di sini kita akan membawa sebuah konsep di dalam React bernama useRef. Kalau kalian belum tahu useRef ini, ya dia semacam memberikan reference value terhadap tag HTML kita. Misalnya di sini useRef kita import dan kita akan membuat sebuah reference. Jadi di sini kita bikin const misalnya email input ref. Use ref, terus kita buat juga misalnya di sini kita kopas saja, tapi yang di sini buat feedback. Nah, si referensi ini kita berikan di masing-masing form ini, masing-masing isian form ini. Misal di sini ref, email input ref, sedangkan yang di bawah ref, feedback input ref. Kita save, lalu kita buat function untuk submission formnya ya. Function submit form handler. Lalu kita masukkan dia ke properties on submitnya si form ini. Submit. Oke, sini kita buat event. Di dalamnya kita prevent default ya. Ini standar sih. Jadi ya saya harap kalian udah ngerti ya. Selanjutnya kita ekstrak datanya dari reference yang sudah kita buat. Const enter email input ref. Di dalam si email input ref ini akan ada sebuah properties yang bernama current. Nih current yang mana di dalamnya ada lagi bernama value. Oke, kita kopas lagi. Tapi yang di sini untuk feedback ya. Nah, jadinya nanti kedua value ini yang akan kita kirimkan ke si API routes kita. Oke. Jadi kita bisa bikin di sini misalnya ketika kita mengirimkan sebuah feedback, itu pastikan feedbacknya mau kita simpan misalnya di dalam database gitulah ya misalnya. Nah, berarti yang kita terima dari user itu merupakan request berupa post kan ya. Jadi di sini kita bisa lakukan pengecekan. If kita parsing si requestnya, kita keluarkan metodenya, kita cek dia apakah dia berupa post
dan kalau dia berupa post, mau kita apakan? Kita akan coba ekstrak data yang dikirimkan dari request ini dan menyetornya di database ya. Nah, kita melakukan ekstrak data itu dengan menggunakan properties yang bernama body. Nah, body-nya ini mau berupa apa? Ya tergantung kita, karena emang kita yang bikin API-nya kan. Kita juga yang bikin data-datanya. Di sini kita bisa misalnya tentukan aja kalau nanti data yang akan kita kirim bentuknya JSON seperti ini misalnya. Email misalnya kode patra @gmail.com misalnya gitu. Terus untuk feedbacknya kita buat website ini sangat bagus gitu. Ini satu aja. Jadi karena kita udah tahu nih kita mau ngirim datanya seperti ini, kita bisa ekstrak di sini dengan misalnya const email rec.body.email. Kita bisa lakukan hal yang sama untuk feedback. Selanjutnya kita bisa bikin data yang akan dikirimkan ke database-nya misalnya ya. Misalnya kita bikin const new feedback. Kita buat dalam bentuk objek yang mana dia berisi email dan juga misalnya teks ya. Feedback. Nah, karena ini di dalam database kita store, maka dia akan butuh ID yang mana dalam fase development ini kita bisa menggunakan date ya, atau tanggal atau waktu pembuatan si feedback ini. Ya sebetulnya ini karena dalam development aja ya. Kalau dalam production nanti ID-nya tentunya caranya beda bikinnya, karena nggak mungkin kita pakai seperti ini, karena bisa aja kan feedback yang dibuat itu misalnya ada 2 user yang membuat feedback dalam waktu yang bersamaan, nanti kan ID-nya masa jadi sama gitu. Jadi ini karena masih fase development aja. Oke. Nah, ini akan kita store di dalam database. Namun sekarang kita umpamakan si database-nya itu adalah file aja ya, berupa file yang mana kita umpamakan sebagai database. Jadi di sini kita bikin misalnya new file feedback.json. Sebentar, ini feedback ya. Oke. Nah, di feedback API ini kita udah bilang sebelumnya bahwa dia akan dijalankan di server side. Makanya di sini kita bisa menggunakan modul-modul yang ada di dalam Node.js karena bisa dijalankan di server side. Oke, fs dan juga kita import path ya. Terus kita akses si file feedback.json ini. Caranya kita gunakan path join process.cwd atau current working directory. Sini kita gabungkan dia dengan data dan juga file feedback.json. Ini kita store di dalam sebuah const file path. Ini harusnya di sini ya. Kita save. Terus kita pikir deh, misalnya kita punya data di sini. Data seperti ini misalnya lah ya. Oke, kita misalnya punya data seperti ini. Nah, ketika kita mau mengirimkan data baru, itu kan berarti kita sama aja kayak Niban ya. Niban data yang udah ada di dalam si file feedback.json ini. Untuk itu kita harus nge-read datanya dulu.
kita read data ini, kita bawa ke sini, terus kita tambahkan data yang baru kita store lagi di sini biar datanya tadi nggak hilang ya. Jadi kita bikin pembacaan file datanya dulu dengan menggunakan read file. Kita pakai yang synchronous. Terus apa yang mau kita baca ya si file tadi, feedback.json tadi, yang mana udah kita store di sini ya, feedback.json. Terus kita parse dia. Si file data tadi. Baru setelah kita baca, kita melakukan push data yang baru. Karena kita pakai push, berarti di sini nilai awalnya adalah berupa array ya, array kosong. Baru setelah kita tambahkan datanya, kita write filenya lagi dengan menggunakan write file sync. File path, kita parse lagi datanya yang tadi menjadi bentuk JSON dengan menggunakan metode bernama JSON.stringify. Selanjutnya kita tambahkan responsnya ya di sini. Kita bikin sama saja seperti di bawah, tapi di sini kita tambahin misalnya ada si feedbacknya yang diberikan user tadi. Kita buat dia di dalam objek ini. Nah, berarti kan di sini ada dua respons. Kita bisa masukin dia di else aja. Else. Nah, seperti ini. Nantinya kalian bisa misalnya buat ini buat kondisi ketika error gitu, atau misalnya feedback yang diberikan tidak lengkap, tidak ada emailnya gitu. Ya, meskipun itu bisa dilakukan di form validation sih ya. Ya, tapi nanti kalian bisa buat ini buat skenario apalah, terserah kalian. Selanjutnya kita ke feedback ini. Terus di sini kita bisa bikin body-nya ya, request body-nya. Request body yang mana dia berisi email dan juga feedback. Dimana isinya ini adalah si entered email dan ini adalah entered feedback. Selanjutnya kita akan melakukan fetch. Nah, kita ambil saja di sini ya. Kan alamatnya ke sini nanti ya, API feedback ini. Kita copy terus kita fetch ke alamat tersebut. Selanjutnya kita buat metodenya, yaitu metodenya adalah post ya. Terus kita sertakan si data body-nya. Kita ubah dulu dalam bentuk JSON di request body. Terus kita tambahkan headers biar requestnya jelas nih bahwa dia mengirimkan sebuah JSON data dengan menggunakan content type yang berupa application JSON. Selanjutnya kita bisa chain dia dengan sebuah then. Misalnya ketika kita sudah menerima responsnya, R kecil ya, respons, kita akan parse dia, terus kita chain lagi dengan sebuah then lagi, kita ambil datanya dan kita console log.
Terus kita buat misalnya di sini kode Patra, terus kita kasih feedback. Ini website yang bagus. Kita send feedback. Kita lihat hasilnya di feedback.json. Nah, ini sudah muncul nih datanya. Email dan teks. Tapi kenapa untuk ID-nya nggak ada ya? Jadi di sini kan sebetulnya kita ngirim ID nih. Nah, di sini. Oke, ternyata kayaknya karena kurang ini, kurung ya, tanda kurung. Kita coba save, terus kita coba lagi. Ini website yang bagus sekali gitu. Send feedback, kita lihat feedback. Nah, ini ID-nya sudah muncul. Oke, berarti kita udah berhasil untuk ngebuat API routes kita bekerja nih. Kita udah bisa mengirimkan data dengan menggunakan form ke dalam API routes yang kita buat di sini. Oke, kita coba sekali lagi ya biar afdol. Misalnya di sini Jono. Ini website yang sangat memalukan gitu. Dan feedback. Kita lihat. Nah, ini juga udah berhasil nih. Ini website yang sangat memalukan. Terus ketika kita misalnya inspect, kita lihat konsolnya. Nah, ketika kita send feedback, dia akan nge-print message terima kasih atas feedbacknya, beserta feedback yang kita masukkan di dalamnya nih. Feedbacknya ini berisi email, ID, dan juga teks. Ini kita dapat dari konsol log ini ya, feedback.js di baris 23 yang ini 23 nih, konsol log data. Oke teman-teman, karena videonya udah sangat panjang nih, kayaknya paling panjang video selama playlist Next.js ini, jadi saya sudahkan dulu untuk API routes ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, jadi see you in the next video.